Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu pada mata pelajaran Agribisnis Ternak Ruminansia Perah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar menerapkan pengelolaan produksi usaha agribisnis ternak ruminansia perah. Nanti di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara menyeluruh, tapi karena materinya sudah Ibu siapkan semua di sini, jadi poin-poin penting saja nanti yang akan Ibu jelaskan, sedangkan sisanya silahkan kalian baca sendiri, kalian pahami, dan mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, nanti kita diskusi pada aplikasi pembelajaran yang kita gunakan ya. Nah, di sini di mana untuk ruang lingkup pengelolaan produksi usaha agribisnis ternak ruminansia perah itu meliputi 5 aspek. Yang pertama adalah pengelolaan pemeliharaan, kemudian pengelolaan pakan, pengelolaan pemerahan, pengelolaan kesehatan, dan yang terakhir itu pengelolaan limbah. Sedangkan pada video kali ini kita hanya akan fokus pada pengelolaan pemeliharaan ya. Sedangkan 4 item lainnya nanti kita bahas pada video berikutnya. Di mana pengelolaan pemeliharaan itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu pengelolaan pedet, kemudian pengelolaan sapi darah, pengelolaan reproduksi, dan yang terakhir pengelolaan sapi laktasi. Seperti Ibu jelaskan, Ibu tidak akan menjelaskan secara menyeluruh karena materinya sudah Ibu masukkan semua di sini. Silahkan kalian pelajari ya. Apa itu pengertian pedet, kemudian pada umur berapa pedet itu perlu disapih atau dipisahkan dari induknya. Bagaimana cara menyapihnya bisa kalian pelajari di sini. Kalian baca dan pahami. Ini kemudian kolostrum, ini adalah susu pertama yang keluar dari induk yang baru melahirkan, yaitu sekitar 5 hari sampai 7 hari setelah melahirkan. Dimana ini sangat penting diberikan kepada pedet karena kandungan nutrisinya sangat penting untuk antibodi sehingga ternak bisa tercegah dari serangan penyakit. Kemudian pemeliharaan sapi darah, apa itu tujuannya? Kemudian apa itu sapi darah, sapi yang bagaimanakah yang dikategorikan sebagai sapi darah? Silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian apa saja akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kekurangan dalam pemeliharaan dan perawatan sapi di masa pertumbuhan ya. Bisa kalian baca di sini, kalian pelajari. Kapan sapi darah itu? Sapi darah ini bisa diibaratkan juga kalau manusia seperti sapi remaja, orang yang usia remaja ya. Kalau sedang sapi disebut dengan sapi darah. Kapan pertama kali sapi darah ini bisa untuk dikawinkan? Kalian bisa baca. Kemudian apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan sapi darah? Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan reproduksi.
Ini pengertian dari reproduksi. Bisa kalian pelajari di sini. Nah, tanda-tanda sapi birahi. Nah, tadi di awal itu dibahas bahwa sapi hanya bisa dikawinkan jika dia mengalami birahi. Nah, bagaimana tanda-tanda sapi birahi itu sendiri? Yang pertama ada 3 ya, tanda-tanda sapi mengalami birahi. 4, ada 4. Kemudian masa waktu birahi itu juga ada di sini. Kemudian waktu yang setelah kita mengetahui sapi birahi, kapan waktu yang tepat sapi tersebut untuk dikawinkan. Kemudian pengelolaan sapi tak laktasi. Inilah sapi laktasi, ini adalah sapi yang sudah melahirkan, berarti dia sudah memproduksi susu, sapi yang siap untuk dilakukan pemerahan. Pengelolaan sapi laktasi itu meliputi apa saja? Ini yang harus diperhatikan pada sapi perah, yaitu penyakit yang harus dihindari karena akan mempengaruhi produktivitas susu, baik itu kualitasnya maupun jumlahnya atau kuantitasnya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang pengelolaan pemeliharaan. Selanjutnya, nanti pada pertemuan atau video berikutnya kita akan membahas tentang pengelolaan pakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.